Dapat tawaran investasi yang terdaftar pada ASIC, pastikan memiliki lisensi AFS. Ulasan kali ini membahas tentang bagaimana melakukan validasi atau mengecek kebenaran sebuah kegiatan investasi yang terdaftar pada ASIC, Australian Securities and Investment Commission atau Komisi Sekuritas dan Investasi Australia. Lalu apakah kegiatan investasi dari perusahaan yang terdaftar pada ASIC tersebut resmi? Sebelum membahasnya, saya ingin memberikan disclaimer. Video ini bersifat informatif dan edukatif. Segala informasi dan dokumentasi yang ditampilkan dalam video ini sepenuhnya bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak menjadi korban penipuan investasi. Kenapa saya mengulas hal ini? Dari sekian platform penipuan investasi yang sudah saya ulas, sebagian besarnya terdaftar pada wilayah hukum Colorado, Amerika Serikat, atau pada kantor sekretaris negara Colorado. Biasanya, berbagai platform penipuan investasi tersebut menggunakan pendaftaran badan hukum yang ketika statusnya telah ditetapkan sebagai delinquen atau tidak patuh. Karena penipuannya masih berjalan, mereka membutuhkan legalitas yang masih aktif yang bisa digunakan untuk meyakinkan para korbannya bahwa kegiatan investasi yang mereka tawarkan resmi terdaftar. Itu sebabnya berbagai platform penipuan tersebut kemudian mendaftarkan badan hukum di wilayah hukum yang baru, seperti di Inggris, Kanada. Sejauh ini yang saya temukan paling banyak di Provinsi British Columbia. Dan akhir-akhir ini mulai menggunakan badan hukum yang terdaftar pada wilayah hukum Australia, dalam hal ini terdaftar pada otoritas ASIC. Dokumen yang digunakan untuk meyakinkan para korbannya adalah Certificate of Registration of a Company, atau sertifikat pendaftaran perusahaan seperti ini. Ini sengaja saya samarkan detail informasinya untuk mempersempit celah bagi para penipu untuk melaporkan video ini. Sebenarnya, masyarakat Indonesia tidak perlu tertipu dengan dokumen seperti ini, karena status hukum dari dokumen ini sama dengan akta pendirian badan hukum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM. Begitupun dengan dokumen Certificate of Document Filed yang diterbitkan oleh Kantor Sekretaris Negara Colorado. Status hukum berbagai dokumen tersebut hanya sebatas sebagai legalitas bagi badan hukum, bukan sebagai izin bagi kegiatan investasinya. Tapi sayangnya, tingkat literasi masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah, khususnya yang berkaitan dengan legalitas kegiatan investasi, menempatkan masyarakat Indonesia dalam posisi yang rentan untuk ditipu. Gampang sekali ditipu dengan dokumen legalitas badan hukum. Jadi pada ulasan kali ini, ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Pertama adalah bagaimana mengecek pendaftaran perusahaan atau badan hukum di website ASIC. Dan kedua, bagaimana mengecek apakah perusahaan atau badan hukum tersebut memiliki izin bagi kegiatan investasinya atau tidak. Mari kita ulas. Kalau di googling, websitenya ASIC adalah www.asic.gov.au. Gov adalah domain untuk website milik pemerintah, dan AU adalah kode domain Australia. Jadi kalau ada website dengan alamat domain.gov.au, maka itu merupakan website milik lembaga negara Australia. Kalau di Indonesia, alamat domain yang digunakan oleh websitenya lembaga negara adalah .go.id. Misalnya www.ojk.go.id. ASIC adalah regulator terpadu di bidang korporasi, pasar, jasa keuangan, dan kredit konsumen Australia. ASIC adalah badan independen pemerintah Australia yang didirikan dan dikelola berdasarkan Undang-Undang Komisi Sekuritas dan Investasi Australia yang melaksanakan sebagian besar pekerjaannya berdasarkan Undang-Undang Korporasi. Untuk selengkapnya tentang ASIC, silakan baca sendiri pada bagian About Us di websitenya. Kalau yang ingin dicari adalah informasi pendaftaran badan hukum atau perusahaan yang terdaftar di ASIC, maka link yang harus dikunjungi adalah Search Business Names Register. Setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pilih pada bagian Search Company and Other Register. Pada kolom pertama Search Within, pilih Organization and Business Name. Lalu pada kolom For bisa diisi dengan nama perusahaan atau nomor perusahaannya. Ini saya contohkan dengan sebuah badan hukum yang didaftarkan untuk melakukan penipuan skema Ponzi dengan modus investasi berbentuk copy trading crypto. Berikut adalah informasi pendaftarannya. Sengaja saya samarkan detail informasinya. Tapi kalau kalian perhatikan, pada bagian atas informasi pendaftaran perusahaan tersebut terdapat peringatan penting yang menyatakan bahwa siapapun yang menawarkan produk keuangan atau investasi atau memberi Anda nasihat keuangan harus memiliki lisensi Australian Financial Service atau AFS atau mendapatkan otorisasi dari seseorang yang berlisensi. Pastikan orang atau perusahaan yang Anda ajak bertransaksi memiliki lisensi dengan mencari di ASIC Professional Register Search.
Sekarang mari kita cek apakah perusahaan ini memiliki lisensi AFS untuk menjalankan kegiatan investasinya atau tidak. Tinggal klik pada link ASIC Professional Register Search dan akan diarahkan pada halaman ini. Scroll ke bawah hingga kolom pencarian ini. Pada kolom tersebut bisa dilakukan pencarian berdasarkan nama, nomor lisensi, nomor registrasi, ACN atau ABN. Berikut adalah hasil pencarian yang saya gunakan berdasarkan nama perusahaan dan nomor registrasinya. Di situ keterangannya tidak ada hasil yang ditemukan. Itu artinya perusahaan tersebut memang terdaftar sebagai badan hukum di ASIC, tetapi tidak memiliki lisensi atau izin AFS untuk menjalankan kegiatan investasinya, atau dengan kata lain kegiatan investasinya ilegal. Jadi kalau kalian dapatkan tawaran investasi yang mengklaim terdaftar di Australia atau pada ASIC, pastikan kegiatan investasinya memiliki lisensi atau izin AFS. Jangan asal percaya, tapi validasikan kebenaran klaim tersebut dengan melakukan riset secara mandiri. Jangan bertanya ke customer service dari platform tersebut, karena kalau platform tersebut merupakan penipuan, ketika kalian bertanya kepada customer service-nya, itu sama halnya kalian bertanya pada penipunya. Maka dengan segala cara, mereka akan mengaku-ngaku jika investasi yang mereka tawarkan resmi terdaftar pada regulator yang berwenang. Bisa saja mereka gunakan berbagai informasi atau sertifikat yang tidak bisa kalian validasikan kebenarannya. Begitupun, jangan pernah bertanya kepada orang yang mengajak kalian berinvestasi di platform tersebut, karena kemungkinannya hanya ada dua. Pertama, bisa saja mereka merupakan bagian dari penipuan itu sendiri. Misalnya dalam penipuan yang menggunakan skema Ponzi, para pecandu Ponzi paham betul bahwa platform tersebut merupakan platform penipuan skema Ponzi. Mereka paham bahwa keuntungan yang dihasilkan dari skema Ponzi sepenuhnya berasal dari penyertaan modal baru dari investor yang berhasil mereka ajak bergabung. Semakin banyak investor yang berhasil mereka ajak, maka semakin besar juga keuntungan yang mereka dapatkan. Jadi mereka tidak peduli sekalipun mereka paham bahwa platform tersebut akan berujung runtuh, atau istilah yang biasa mereka gunakan adalah scam, yang akhirnya merugikan orang yang mereka ajak bergabung tersebut. Maka bisa dikatakan bahwa mereka telah menjadi bagian dari penipuan skema Ponzi tersebut. Kemungkinan yang kedua, bisa saja mereka sama halnya seperti kalian. Karena tidak paham tentang aturan legalitas kegiatan investasi, mereka juga menjadi korban yang akhirnya ikut menjerumuskan orang lain termasuk kalian sebagai korban dari platform tersebut. Jadi perkuat diri kalian dengan ilmu pengetahuan dan informasi sehingga tidak mudah untuk ditipu. Sekian dulu ulasan kali ini, terima kasih sudah menonton, tetap teliti, selalu lakukan riset mandiri secara mendalam sebelum berinvestasi. Sampai jumpa.